Di Indonesia, untuk permasalahan pungli bagi truk di jalan raya adalah hal yang biasa aja. Tapi sebenarnya nggak semua truk yang beroperasi di jalan Indonesia itu akan kena pungli. Yang mana ada truk gudang garam yang ngebuat para pungli itu takut dan nggak berkutik kalau truk ini lewat di depan mereka. Tapi selain dari truk gudang garam, ada satu nama yang begitu mencolok di dunia transportasi logistik yang bisa ngebuat para pungli ini juga takut. Bahkan bukan cuma pungli aja yang takut, banyak yang bilang juga kalau truk ini adalah truk anti tilang. Truk apa itu? Ya, truk ini adalah Shiba Surya. Shiba Surya memiliki ciri khas pada truknya, dengan truk yang berwarna merah menyala dan juga ada lambang burung Garuda di setiap baju armadanya. Ditambah tulisan Shiba Surya berwarna kuning pada bagian depan truknya. Truk-truk ini nggak hanya dikenal karena armadanya yang besar dan modern, tapi juga karena reputasinya yang misterius, ditakuti oleh para pungli dan juga disebut-sebut sebagai truk anti tilang. Tapi apa benar truk Shiba Surya ini bisa kebal hukum? Sebelum kita bahas ke bagian itu lebih lanjut, kita bahas dulu siapa sebenarnya Shiba Surya. Shiba Surya adalah perusahaan logistik besar asal Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1986, dan Shiba Surya ini berbasis di Semarang, Jawa Tengah. Shiba Surya dikenal sebagai pemain utama dalam industri angkutan darat. Mereka melayani distribusi barang-barang skala nasional, mulai dari barang konsumsi hingga material berat. Namun yang paling menarik dari Shiba Surya ini adalah armadanya. Truk Shiba Surya dikenal sangat modern dan sangat terawat. Dan dengan itu juga para penggemar otomotif atau pengemudi truk lainnya menyebut truk ini sebagai truk Sultan. Ya wajarlah truk Sultan, Shiba Surya ini selalu update truk terbaru di setiap armadanya. Makanya truk Shiba Surya akan selalu terlihat modern dan bagus daripada truk lainnya di jalan. Tapi apa karena truk-truk yang baru ini Shiba Surya jadi anti pungli dan anti tilang? Tapi buat kita orang awam sebenarnya pungli yang dihadapi supir truk itu seperti apa sih? Jadi pungli alias pungutan liar terhadap truk di jalan raya adalah masalah kronis di Indonesia. Banyak supir truk yang mengaku diminta uang oleh oknum aparat atau preman jalanan saat melintas di titik-titik tertentu, terutama di pelabuhan, pos timbang, jembatan timbang atau pos jaga perbatasan antar wilayah. Biasanya modus pungli ini bisa bermacam-macam. Biasanya dibilang kelebihan muatan, surat jalan nggak lengkap, dan juga SIM si supir sudah hampir habis. Dalam seminggu aja, seorang supir truk bisa mengeluarkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya untuk membayar pungli. Biasanya truk akan ditahan berjam-jam oleh si oknum pungli tersebut. Namun ketika truk mererah Shiba Surya lewat, para oknum mendadak diam. Tidak berani menyetop, bahkan terkadang malah memberikan jalan buat truk ini lewat tanpa gangguan. Gak percaya kalau oknum pungli takut dengan truk ini? Kita bisa lihat video ini. Ini parah nih. Apa ini Di video tersebut kita bisa lihat ada preman yang meminta pungli ke truk Shiba Surya. Akan tetapi si preman gak sadar kalau ada pengawalan untuk truk Shiba Surya ini. Dan si preman otomatis gak bisa berkutik pas ditarik oleh pihak pengawalan Shiba Surya ini. Keren banget kan Shiba Surya ini. Selain itu, di kalangan komunitas truk dan netizen otomotif, istilah truk anti tilang bukanlah hal asing lagi. Dan nama yang paling sering dikaitkan dengan istilah ini adalah truk Shiba Surya. Apa Shiba Surya punya backingan ordal yang sangat kuat? Bukan nih. Jadi Shiba Surya bisa anti tilang karena kelengkapan administrasi yang lengkap dan legal. Truk-truk Shiba Surya terkenal sangat patuh terhadap regulasi. Mulai dari STNK, SIM, KIR, buku uji, hingga surat muatan semuanya lengkap dan up to date. Bahkan KIR kendaraan mereka sering diperpanjang tepat waktu dan dilakukan langsung di instansi resmi. Dengan standar operasional perusahaan yang ketat, sopir Shiba Surya tidak bisa seenaknya dan sembarangan membawa kendaraan. Mereka wajib mengikuti pelatihan, taat pada SOP internal, dan wajib melapor pada setiap perjalanan. Karena jika truk melanggar atau supir ugal-ugalan, si supir bisa langsung kena sanksi dari perusahaan, bahkan bisa kena pemecatan. Jadi sebelum ada sanksi dari polisi saat di jalan, sanksi internal perusahaan sudah lebih dulu diterapkan, agar membuat si supir selalu patuh dan taat pada aturan. Dengan hal itu semua, aparat atau oknum di lapangan sering banget enggan untuk menindak truk Shiba Surya tanpa alasan jelas. Tapi kok bisa oknum aparat takut sama Shiba Surya? Jadi para oknum aparat ini hanya berani sama pengusaha truk kecil aja, karena faktanya emang seperti itu. Banyak praktik pungli menyasar truk-truk kecil atau individu. Tapi ketika berhadapan dengan perusahaan besar seperti Shiba Surya, mereka tahu resikonya lebih tinggi. Jika terjadi konflik, perusahaan bisa langsung lapor ke kantor pusat.
lalu langsung lapor ke kepolisian atau bahkan bawa kasus konflik ini ke media. Dengan itu semua, Siba Surya diduga memiliki tim legal yang sangat kuat. Jadi setiap ada potensi penyalahgunaan wewenang dari aparat, mereka bisa langsung melakukan tindakan hukum. Dan tentu aja ini membuat oknum aparat ini akan berpikir dua kali kalau mau bertindak ke Siba Surya. Tapi selain dari legalitas yang kuat, truk Siba Surya memang dikenal sangat terawat. Banyak tilangan atau pungli di jalan muncul, ini penyebabnya juga karena truk terlihat tua, knalpot ngebul, lampu mati atau ban gundul. Tapi kalau truk Siba Surya armada mereka selalu bersih, baru dan dirawat, makanya oknum aparat ini nggak akan bisa dapat celah untuk menilang atau pungli ke truk Siba Surya. Karena memang truk Siba Surya nggak memiliki kesalahan teknis di truknya saat beroperasi. Tapi sesempurna-sempurnanya perusahaan tetap aja pasti ada masalahnya. Walaupun Siba Surya punya reputasi truk anti tilang, bukan berarti Siba Surya tidak pernah tersandung masalah. Ada beberapa kasus di masa lalu di mana truk mereka mengalami kecelakaan atau melanggar batas muatan. Tapi yang membedakannya di sini adalah cara penanganannya. Alih-alih sembunyi atau damai di tempat, manajemen Siba Surya justru aktif mengurus secara formal. Mereka hadir ke lokasi, menangani korban, memperbaiki kerugian, dan ikut proses hukum jika perlu. Dan ini semua semakin memperkuat citra mereka sebagai perusahaan logistik profesional yang ada di Indonesia. Dengan semua hal yang saya sebutkan itu, makanya banyak yang bilang menjadi supir truk Siba Surya adalah impian semua supir truk Indonesia. Bukan karena hanya hal gaji tetap dan jaminan sosial, tapi ini juga karena si supir bisa bebas dari pungli yang menyiksa yang ada di jalan raya. Beberapa bahkan menyebut bahwa mengenakan seragam Siba Surya aja udah bikin oknum enggan mendekat, karena memang nama Siba Surya ini sudah sangat kuat dan ditakuti di jalan raya. Jadi untuk pengusaha truk yang ada di Indonesia mungkin bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan Siba Surya ini. Karena dengan patuh hukum, maka kita punya dasar kuat untuk menolak segala bentuk pungli atau penyalahgunaan wewenang yang ada di jalan raya. Profesionalisme adalah kunci Siba Surya, membuktikan di tengah carut-marutnya dunia transportasi Indonesia. Profesionalisme bisa jadi tameng yang sangat kuat untuk perusahaan. Kekuatan branding dan reputasi bukan cuma soal truknya yang besar dan bagus, tapi merek Siba Surya itu sendiri punya kekuatan di mata oknum aparat dan pungli. Nama-nama mereka membawa pengaruh yang besar pada saat berada di lapangan. Iya kan? Jadi kesimpulannya adalah truk Siba Surya bukanlah truk biasa. Di balik cat merah menyala dan performa mesinnya ada filosofi besar yang menyatu truk ini. Mereka bukan melawan hukum, tapi justru menegakkan hukum lewat kepatuhannya di jalan raya. Dan semoga kedepannya kita berharap semakin banyak perusahaan logistik yang meniru jejak si Siba Surya ini. Supaya Indonesia bisa punya sistem transportasi yang bebas dari pungli, aman, dan profesional. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.